Ingat, manis itu hanya ada di ilusi. Tanpa manis Anda bisa hidup kok. Jangan lupakan, ada pergerakan matahari loh. Matahari bergerak loh. Utara ke selatan, selatan ke utara di bulan-bulan tertentu. Apa itu? Pelajari. Kok bisa numbuh di taman saya? Meskipun akhirnya saya nggak kembangkan lagi karena tempatnya harusnya nggak di situ, jadi kita pindahkan. Dan pada saat kita pindahkan, sayangnya mati. Ya udahlah, bukan rezeki saya. Saudara, sinyal pindah ibu kota semakin sering diungkap Presiden. Provinsi Kalimantan Timur. Rencana balapan ibu kota. Aiman Wicaksono. Eksklusif hanya di podcast Aiman. Saya Aiman. Saya ajak Anda eksklusif dalam episode. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita berjumpa lagi dalam podcast Aiman Wicaksono musim kedua, season 2, yang merupakan hasil kolaborasi antara Kompas TV, Media Podcast Network, dan Trusty Talent Management. Sebelum mulai, jangan lupa untuk follow dan beri rating pada podcast Aiman Wicaksono di Spotify dan subscribe YouTube Kompas TV supaya Anda tidak tertinggal episode terbarunya. Di musim kedua ini, saya akan berbagi cerita menarik dan berkesan seputar penggarapan program Aiman di Kompas TV dan juga ini yang baru, kehidupan saya menjadi seorang jurnalis. Yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya, semua akan saya bagikan eksklusif hanya di podcast Aiman Wicaksono. Baiklah saudara, episode kali ini saya akan berbagi kisah soal salah satu hobi saya, yakni berkebun. Iya dong, kan gerak, kena matahari lagi. Terus ngelihat dari yang sebelumnya bukan apa-apa, lalu kemudian tumbuh menjadi bunga yang indah. Wah, manis banget ya. Tapi nggak mesti bunga, karena banyak juga buah yang bisa saya manfaatkan. Saya punya jeruk-jeruk di rumah saya. Misalnya ada jeruk dari jeruk purut, jeruk nipis, jeruk lemon, dan jeruk limau. Banyak ya, jeruk semua tuh ada. Dan saya baru tahu juga, oh ternyata fungsinya ini. Ternyata misalnya jeruk purut, buahnya ada dia, tapi sepengetahuan saya sampai saat ini belum pernah menggunakan. Tapi daunnya itu kalau dibikin rempeyek enak banget. Dan saudara, berkebun adalah salah satu hobi yang membuat saya menjadi rileks. Menjadi merasa bahwa kita ini hidup di tengah-tengah alam yang harus kita syukuri atas nikmat Tuhan. Karena kalau kita bisa berbagi dengan tanaman, dengan tumbuhan, apalagi dengan manusia, ini mengasah sensitivitas kita terhadap sesama makhluk Tuhan. Dengan aktivitas hobi berkebun itu, saya bisa juga bagian ini ya, melepas penat pekerjaan dan kembali lagi-lagi menyatu dengan alam. Karena dulunya sering naik gunung. Tapi bukan pecinta alam sih, bukan kelompok pecinta alam maksud saya, cuma ya kita ikut, kita naik, kita jalan, kita nikmati. Dan kalau di gunung kan tuh banyak ya yang kita nggak tahu dan kita lihat luar biasa ya. Tanaman, bahkan mungkin binatang-binatang, siamang dan lain sebagainya. Kita nggak pernah lihat tuh kalau di bawah. Awalnya karena ada tanah lebih ya, kurang lebih begitu di rumah, karena saya memang nggak suka rumah yang terlalu besar, tapi sebaliknya saya suka rumahnya biasa aja tapi taman yang besar. Nah, taman besar sayang kalau nggak dimanfaatkan. Akhirnya pertama kali saya mulai dengan tanaman-tanaman hias, tapi lama-lama tanaman hias iya sih bagus, tapi cuma di mata doang. Rasanya sayang ya kalau nggak bisa dimanfaatkan lagi. Coba deh beberapa tanaman hias kita ganti dengan tanaman produktif. mulai pada waktu itu adalah tanaman cincau. Kenapa saya tanam cincau ya? Kenapa? Karena setelah saya tahu cara pembuatan cincau. Jadi cincau itu kan dibuat bukan diolah dengan air panas dan sebagainya, bukan kan? Dia olahnya olah dingin. Dari daun kemudian diperas kurang lebih gitu ya, lalu kemudian hasil perasannya itu memunculkan cincau yang kelihatan kayak agar-agar tadi. Lalu kemudian masukkan ke kulkas.
Nah, kalau kita makan kan nggak ada proses desinfektannya tuh, nggak ada proses pemanasannya. Kalau dikasih kimia ya nggak juga lah, kan kita nggak mau, kita maunya alami. Nah, disitulah, udah deh, kan enak nih kalau seandainya misalnya sore-sore atau malam-malam misalnya minum cincau gitu ya. Tapi kalau saya nggak pakai gula sih, atau kalau pakai gula hanya sedikit sekali supaya buat ada icip-icip. Tapi keseringan nggak pernah pakai gula, jadi cincau biasa aja. Mungkin agak aneh ya, tapi saya sudah biasa. Ingat, manis itu hanya ada di ilusi. Tanpa manis Anda bisa hidup kok. Tapi gula tetap perlu ya, karena kalau nggak bisa gula, mikirnya jadi terlambat. Oke, tapi jangan boleh kebanyakan, jangan. Karena gula itu pasti banyak, makanan kita pasti mengandung gula. Nasi gula, yang lain-lain pasti gula. Ngopi kan? Udah ngopi belum? Pasti gula. Jarang orang ngopi nggak pakai gula, walaupun pakai gula mungkin sedikit. Nah, jadi itu, cincau pertama. Lama-lama cincau, lalu kemudian bisa, lalu kemudian bikin sendiri, seneng tuh. Dulu belum ada medsos sih. Medsosnya ada tapi belum terlalu booming lah. Kalau sekarang mungkin saya udah videokan. Nanti saya akan videokan cincau. Sirih merah dan cincau. Ini sirih merah dan cincau. Ini jadi tanaman merambat. Jadi, nah dari situ kemudian berkembang menjadi jeruk dan lain sebagainya. Memerlukan lahan yang luas sebenarnya nggak juga, karena banyak sekali sekarang yang bisa dilakukan. Contohnya adalah banyak ya, kalau kita lihat di media sosial tuh, berkebun dengan lahan yang vertikal. Berkebun dengan lahan yang ada di rumah tapi bisa maksimal. Banyak kok caranya. Mereka lebih jago-jago dan itu bisa kita kolaborasi dengan para mereka itu. Jadi nggak usah khawatir kalau saya nggak punya lahan nih, saya cuma punya misalnya dinding rumah. Itu bisa kok. Yang perlu diperhatikan adalah matahari masuk nggak? Itu yang paling penting. Kalau matahari masuk dan cukup dari pagi sampai sore, dan ada pergerakan matahari ya, mungkin di bulan apa, itu gimana? Perlu diperhitungkan juga. Jadi jangan sampai, oke, kita senang nih di bulan April sampai Oktober, dia berkembang tuh. Tapi Oktober sampai April, rontok semua karena nggak ada matahari. Perlu diperhatikan. Jadi arah pergerakan matahari utara-selatan itu wajib diperhitungkan pada orang yang mau berkebun. Jadi Anda yang mau berkebun, jangan lupakan ada pergerakan matahari loh. Matahari bergerak loh. Utara ke selatan, selatan ke utara di bulan-bulan tertentu. Apa itu? Pelajari. Kebetulan anak saya tadinya nggak mau ikut-ikutan, tapi lama-lama setelah saya coba untuk ajak ya, dan contoh misalnya tadi cincau ya, dia cobain cincaunya, lalu dia kemudian bertanya, ini enak, gimana? Oh ternyata dari daun kita, dari taman kita, lalu dia tertarik dari situ. Nah memang kalau anak itu mungkin harus diajak ketika dia punya manfaat, lalu dia merasa ada sesuatu yang dia butuhkan di situ, baru dia tertarik. Tapi kalau tiba-tiba, ayo kotor-kotoran, main tanah, kita ini nggak akan mau. Tapi apa yang dia dapatkan dari situ, baru kita kemudian ajak untuk mengarah ke sana. Dan selain ada manfaat yang bisa saya dapatkan dari tanaman-tanaman yang tadi saya sebutkan, misalnya jeruk, daun jeruk, jeruk nipis, jeruk limau, lalu kemudian tanaman obat, sirih merah, cincau ya. Saya juga mengatur sedemikian rupa sehingga tetap enak dipandang. Jadi seolah-olah tanaman hias, tapi punya manfaat. Meskipun tanaman hias yang lain juga ada. Seperti pisang-pisangan, saya nggak tahu nama aslinya apa ya, tapi bagus sih. Bentuknya gepeng-gepeng gitu, warnanya pink, merah jambu, dan gradasi ke arah putih. Bagus. Saya kan senang buah, saya makan buah secukupnya tentu, karena buah tuh ada gulanya juga yang tinggi, jadi nggak boleh terlalu banyak juga, meskipun juga jangan kurang, harus pas. Nah, biji-biji dari buah itu biasanya saya simpan. Lalu ketika ada tanah kosong, saya suka sebar tuh, entah di mana. Ya soal numbuh atau tidak belakangan, tapi beberapa kali itu saya lakukan sejak tahun 2016, kurang lebih seperti itu. Dan beberapa kali saya temukan, ternyata numbuh.
Numbuhnya apa saya belum tahu tuh. Waktu itu 1 meter, 2 meter. Tapi yang jelas ada tanah kosong saya lempar, tanah kosong saya lempar, tanah kosong saya lempar. Tentu bukan tanah orang ya. Nanti kalau tanah orang bingung. Misalnya kan sering juga jalan-jalan ke perkampungan, ke daerah-daerah tertentu yang memang tanahnya itu diisi dengan alang-alang. Nggak tahu tanah siapa ya. Ya udah kita lempar sana. Dan beberapa waktu banyak juga yang numbuh. Bahkan ketika saya makan buah misalnya jeruk dari mandarin misalnya, saya kaget juga kok bisa numbuh di taman saya. Meskipun akhirnya saya nggak kembangkan lagi karena tempatnya harusnya nggak di situ, jadi kita pindahkan, dan pada saat kita pindahkan sayangnya mati. Ya udahlah, bukan rezeki saya. Tapi intinya bisa kok satu waktu tuh buah yang kita makan itu numbuh. Banyak, semangka, jeruk, bahkan beberapa buah yang saya nggak tahu nih pohon apa ya saya lihat. Tiba-tiba udah numbuh 1 meter lebih. Baru setelah agak gede, oh ngeliat daunnya, oh kita potret gitu ya. Lalu kita coba cari-cari googling, oh ini buah ini ternyata, oh ini buah ini ternyata. Baru ketahuan belakangan. Jadi jangan pernah meremehkan tindakan kecil. Sekecil apapun, Anda makan buah, seberapapun bijinya Anda kumpulkan, lalu Anda sebar ke beberapa lahan yang diisi alang-alang, yang tentu bukan kebun orang ya. Lalu kemudian ketika Anda sebar ke sana dan itu numbuh, itu luar biasa. Ketimbang alang-alang yang tumbuh, mending jeruk mandarin kan. Berkebun dengan segudang manfaat yang akan diraih, seperti hasil tanaman yang akan kita konsumsi, juga kesehatan mental yang bisa membantu kita untuk menjaganya. Itulah yang saya lakukan dalam waktu senggang saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tunggu kisah menarik lainnya dari podcast Aiman Wicaksono di episode berikutnya. Salam!